Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan, kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah. Kita sepakat, mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Bapa yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Bapa yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tak pernah terlambat
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, tak pernah terlambat kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Aku percaya, aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, Shakaya la 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 mase, Shiria la ya la 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 bo. Jesus, I love you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu dahsyat memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, mampukan setiap kami untuk kami mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita pagi hari ini? Mari saya mengajak setiap kita untuk kita mendasari setiap kehidupan kita dengan kita merenungkan akan firman Tuhan. Pada bulan ini kita akan bersama-sama diajarkan untuk kita merenungkan akan subtema bagaimana kita memiliki hati hamba dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita memiliki hati seorang hamba. Mari kita membuka di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai ayat 44. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dua ayat ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan itu rindu untuk setiap kita anak-anak Tuhan, kita memiliki hati sebagai hamba di dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini Tuhan itu menginginkan dan mencari akan pelayan-pelayannya yang memiliki hati sebagai hamba yang setia kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa arti hamba adalah budak belian. Dan kita tahu bahwa setiap hidup kita itu sudah dibayar lunas dengan darah Kristus Yesus yang mahal
yang tidak bernoda dan tidak bercela. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita bersama-sama rindu untuk kita belajar, untuk kita menjadi hamba-hamba daripada Tuhan. Ya, seringkali kita berpikir bahwa hamba Tuhan seringkali diidentikan dengan pendeta ataupun gembala sidang. Tetapi bahwa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa arti hamba adalah kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu sudah dibayar, sudah dibeli Tuhan dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita sebagai hamba-hamba daripada Tuhan untuk kita berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa menjadi hamba itu adalah bahwa hidup kita itu bukannya milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah sepenuhnya milik daripada Kristus. 4 sikap hati yang perlu kita miliki sebagai hamba daripada Tuhan. Yang pertama adalah sikap hati yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah seorang hamba tidak boleh sombong. Kita buka di dalam Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Jadi poin pertama, sikap hati yang bagaimana yang harus kita miliki sebagai seorang hamba daripada Tuhan, yaitu adalah sikap hati yang tidak sombong. Amin. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya itu jatuh karena mereka itu memiliki tinggi hati, karena mereka merasa bahwa setiap pelayanan yang mereka kerjakan, setiap apapun yang mereka lakukan, semuanya berhasil. Tetapi mereka lupa bahwa itu adalah campur tangan daripada Tuhan. Seringkali mereka berpikir bahwa itu adalah kekuatan mereka, kemampuan mereka. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini di dalam apapun dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita, ketika semuanya itu berhasil, perlu kita ingat bahwa itu semua karena campur tangan daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan semuanya itu. Lalu yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki sebagai seorang hamba daripada Tuhan. Seorang hamba adalah memiliki sikap hati yang taat. Ya, kita buka Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai hamba-hamba daripada Tuhan. Karena kita mencontoh, kita meneladani daripada sikap hidup daripada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan Yesus itu juga memiliki hidup yang taat kepada Bapanya yang di surga. Bahwa dikatakan di ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ya, bagaimana Tuhan juga turun ke dalam dunia ini. Dia mau menderita, memikul salibnya. Bahkan dia harus rela untuk mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Lalu pagi hari ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, masihkah kita merasa bahwa kita yang paling bisa? Atau seringkali kita berpikir untuk kita tidak taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita ada sampai pada hari ini,
itu semua karena kemampuan daripada Tuhan. Dan ketaatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, semata-mata karena kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun taat, bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Lalu sikap hati yang ketiga yang harus kita kerjakan sebagai seorang hamba adalah sikap hati seorang hamba adalah tidak mudah tersinggung. Ya, kita buka di dalam Lukas 23 ayat 34. Katakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat banyak tentara-tentara Romawi pada waktu itu merobek-robek pakaian dari Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan mereka membagi pakaiannya pada waktu itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus masih dapat berkata kepada Bapanya yang di surga, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Teladan hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap kita itu memang tidak mudah untuk kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh, ketika kita dijelek-jelekan oleh orang lain, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Pasti kita membalas. Kalau bisa kita balas 2 kali lipat dari orang itu menjelek-jelekan kita. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan menginginkan agar setiap kita sebagai hamba daripada Tuhan untuk kita memiliki sikap hati untuk tidak mudah tersinggung terhadap situasi dan kondisi di dalam setiap kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan dan memberikan hikmat-Nya kepada setiap kita. Lalu yang keempat, sikap hati yang bagaimana yang harus kita miliki sebagai seorang hamba. Yang keempat adalah sikap hati yang dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya oleh Tuhan, ya. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sikap hidup, sikap hati yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. "Demikian hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai." Amin. 2 hal yang akan diberikan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita dapat dipercaya oleh Tuhan, di ayat pertama dikatakan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi setiap kita sebagai hamba-hamba daripada Tuhan, sebetulnya kita sudah dipercayakan untuk kita mengerti, kita mengetahui akan apa yang menjadi rahasia daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bahwa setiap kita sebagai hamba Tuhan, kita ingin dipercaya oleh Tuhan ketika kita tidak setia di dalam perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita rindu bahwa pagi hari ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, menjadilah hamba-hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena kita tahu ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita ke dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki hati sebagai seorang hamba, itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi hamba sebelum kita ada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah menjadi anak dari Bapa di surga untuk dia juga ikut melakukan apa yang Bapa perintahkan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana Yesus mau melakukannya,
dengan ketaatan kepada Bapanya di surga. Oleh sebab itu pagi hari ini milikilah hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran-Mu Bapa. Ajari kami untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah semata-mata produk daripada anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang kami banggakan, tidak ada yang kami sombongkan dalam hidup kami. Tetapi kami boleh mengagungkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap kami pagi hari ini yang sudah bersama-sama memuji bahkan merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.